Shalom saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara sedang menyaksikan siaran pada pagi hari ini. Firman Allah cermin bagi orang-orang Kristen. Saudaraku, hari ini kita live. Saya ingin berbagi dari satu tema kebenaran yang tentunya akan memberkati dan menguatkan kita sekalian di kesempatan diberkati hari ini. Tema kita adalah kita Kristen. Saudaraku, tema kita, saya ulang lagi, adalah kita Kristen. Ayat yang akan menjadi sorotan pembahasan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Kisah Para Rasul kita akan memperhatikan mulai ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, saya ingin menyoroti secara khusus yang akan menjadi tema besar daripada khotbah ini adalah, saudaraku yang terkasih, terlihat di dalam ayat yang ke-26. Saya bacakan firman Tuhan buat kita. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara, perhatikan kalimat yang saya tekankan pada ayat 26 ini. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi ketika kita berbicara tentang kekristenan, memang saudaraku adalah satu kata yang cukup lama atau satu istilah yang bukan baru muncul belakangan ini, tetapi istilah ini sudah muncul di abad-abad yang pertama, secara khusus di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa istilah Kristen sebenarnya tidak merujuk secara khusus kepada agama. Meskipun belakangan ini kemudian, saudaraku yang terkasih, istilah ini dijadikan agama yang kita sebut dengan agama Kristen. Nah, saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita mau pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini atau istilah ini? Saudaraku, saya ingin menyatakan bahwa istilah Kristen yang muncul dari bahasa Latin Christian itu terdiri dari dua unsur kata, yaitu Kristen dan Ian, saudaraku. Kris dan Ian. Kata Kris itu tidak lain menunjuk kepada Kristus, sementara kata Ian itu menunjuk kepada pengikut. Ada banyak contoh, saudaraku, yang kita bisa temukan. Misalnya Herodian, maka mereka adalah pengikut-pengikut Herodes. Gusdurian, maka mereka adalah pengikut-pengikut dari Gusdur. Jadi Kristen, istilah yang dipakai dalam bahasa Latin ini, saudaraku, berarti tentang pengikut-pengikut Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu arti secara keseluruhan atau secara universal. Nah, namun di dalam kata Ian itu sendiri sebenarnya mengandung tiga arti. Di dalam kata Ian itu sendiri mengandung tiga arti, saudaraku yang terkasih. Yang pertama, kata Ian itu berarti serdadu-serdadu. Jadi kalau disebut Kristen, maka tidak lain menunjuk bahwa orang-orang yang disebut dengan Kristen, Kristian pada waktu itu dianggap sebagai serdadu-serdadu Kristus, dianggap sebagai prajurit-prajurit Kristus. Saudaraku, kata Ian yang kedua dalam bahasa Latin itu juga berarti orang lemah atau budak yang mendapat pembelaan. Orang lemah atau budak yang mendapat pembelaan, itu kata Ian. Jadi kalau disebut Kristian atau Kristen, berarti orang-orang yang lemah, orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan, dan namun mereka mempunyai pembela yang luar biasa, dan pembela itu tidak lain adalah Kristus, makanya disebut dengan Kristen. Hal ini sangat berkaitan erat dengan ayat yang tadi kita baca di dalam dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Karena kita tahu bahwa gejolak gereja mula-mula setelah Kisah Rasul pasal yang ke-8, bagaimana penganiayaan itu terjadi, lalu gereja tersebar, saudaraku, mengalami diaspora, maka seolah-olah gereja, saudaraku, mulai kehilangan
dianggap sebagai orang-orang lemah. Tetapi di balik daripada kelemahan itu, Kristus menunjukkan pembelaan yang luar biasa, sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, orang-orang di Antiokhia melihat bahwa murid-murid Kristen atau orang-orang percaya yang mengikut Yesus yang mengalami penganiayaan, yang tersebar, yang harus merantau ke berbagai daerah di Asia, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata tidak bisa dipunahkan, ternyata tidak bisa dihancurkan, karena ada Kristus sang pembela yang terus menyertai, ada Kristus sang pembela yang terus melakukan perkara-perkara besar terhadap murid-murid. Karena itu orang-orang di Antiokhia berkata, ini Kristen, pengikut-pengikut Kristus, budak-budak lemah, serdadu-serdadu yang mengalami pembelaan dari Kristus sang tokoh ajaib itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, istilah ian itu juga berarti pendukung-pendukung. Pendukung-pendukung. Saudaraku, jadi ketika orang-orang Antiokhia melihat murid-murid yang ada pada waktu itu, mereka melihat bahwa ini adalah orang-orang yang mendukung, orang-orang pendukung-pendukung Kristus. Sekalipun Kristus sudah mati, Kristus sudah disalibkan, Kristus, saudaraku, sudah bangkit, Kristus tidak ada lagi pada masa itu, tetapi pendukung-pendukungnya tetap menyebarkan berita Injil, tetap memberitakan pengajaran-pengajaran sang ilahi itu, Kristus itu kepada banyak orang. Dan hal itu membuat orang-orang di Antiokhia melihat bahwa murid-murid pada waktu itu sebagai pengikut-pengikut Kristus atau pendukung-pendukung Kristus, atau yang mereka sebut dengan Kristian. Nah saudara, saya ingin membagikan berkat ini untuk mengembalikan, saudaraku, makna itu dalam kehidupan kekristenan kita. Ingat baik-baik bahwa saudara dan saya adalah serdadu-serdadu Kristus. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Kita adalah orang-orang yang memang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, tapi ada sang pembela kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita disebut Kristen. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita juga ingat bahwa kita adalah pendukung-pendukung Kristus yang terus menyatakan tentang Kristus di muka bumi ini. Dan orang-orang di dunia ini harus bisa melihat Kristus itu ada di dalam saudara dan saya. Orang-orang harus mengakui tentang identitas kekristenan kita. Mereka harus tahu bahwa ada Kristus Tuhan sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat satu-satunya, sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu harus tetap nyata dalam keseharian hidup kita. Nah saudara, sekarang kita akan memperhatikan secara khusus tentang kata ian itu dalam arti yang pertama, atau serdadu-serdadu. Saya mau kaitkan dengan perjalanan iman kekristenan kita yang kita tidak boleh lupakan. Sekali lagi, sebagai orang Kristen, maka kita disebut serdadu-serdadunya Kristus atau prajurit-prajuritnya Kristus. Dan orang yang disebut dengan prajurit, orang yang disebut dengan serdadu, itu memiliki militansi yang kuat, memiliki ketahanan yang kuat, memiliki daya juang yang kuat, tidak mudah menyerah di tengah-tengah kondisi dan keadaan apapun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini dapat kita perhatikan di dalam ayat yang tadi kita baca, yang saudara kita perhatikan di dalam kitab Kisah Rasul 11 ayat 19 dan ayat 20. Lihat, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, kita melihat
di dalam ayat 19 dan ayat yang ke-20 terlihat dengan jelas makna Kristen itu ada dalam pribadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, gereja mula-mula yang mengalami diaspora, yang mengalami penyebaran perantauan di berbagai-bagai daerah. Mereka bukan hanya memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang Yunani. Mereka menyatakan tentang kebenaran Allah tanpa takut, tanpa sudar gentar. Meskipun hari-hari itu gereja sedang mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa, tetapi sebagai serdadu Kristus, mereka sekali lagi tampil militan. Mereka menyatakan tentang Tuhan buat banyak orang yang ada pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda sedang menyaksikan program kita Firman Allah Cermin bagi orang-orang Kristen, Facebook, saya ingin ingatkan kepada saudara sekalian, sebagai hamba Allah, kita semua adalah prajurit Kristus. Kita adalah serdadu Kristen. Kita adalah orang-orang yang militan, yang Tuhan tempatkan ada di bawah kolong langit ini. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi penghalang, penghambat agar Injil itu dapat diberitakan, agar kebenaran itu dapat disampaikan. Tapi pesan saya sebagai hamba Allah, saudara dengar baik-baik, Injil tidak boleh dibelenggu, Injil Kristus tidak boleh dibelenggu. Anda dan saya harus menjadi Kristen yang militan dimanapun. Mari sebarkan Injil Tuhan, nyatakan tentang kebenaran, entah itu melalui media online, Facebook, lewat WA, Twitter, live streaming, ataupun saudaraku lewat radio, lewat penginjilan yang dapat kita lakukan. Kerjakan itu sebagai serdadu Kristus yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi hari-hari ini memang kita ada dalam situasi zona di mana kita tidak bisa bergerak secara kumpulan besar, kita tidak bisa bergerak dalam bentuk kumpulan yang banyak. Tetapi saudara, saya terlampau yakin bahwa Injil dapat dinyatakan lewat berbagai kesempatan dengan cara yang berbeda-beda. Seperti yang hari-hari ini kita sedang lihat, hari-hari ini kita sedang nikmati, saksikan lewat live streaming prajurit Kristus tanpa menyerah. Sekalipun corona berusaha untuk seolah-olah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, membuat pemberitaan Injil mengalami stagnan karena tidak ada penginjilan besar-besaran lewat KKR, KPI. Tetapi bersyukur hari-hari ini sebagai serdadu Kristus, Injil tetap dinyatakan dengan luar biasa lewat media-media sosial. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sedang menyaksikan program Firman Allah Cermin bagi orang-orang Kristen, ini tidak boleh kita lupakan sebagai prajurit Tuhan. Saya juga teringat dengan satu ayat di dalam suratan 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga. Mari perhatikan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tentu penderitaan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bukan penderitaan karena kesalahan kita, bukan karena penderitaan karena hal-hal yang kita buat bertentangan dengan firman Allah, tetapi penderitaan yang dimaksud oleh karena Injil Kristus, oleh karena kebenaran, oleh karena firman. Kita harus mengalami berbagai macam penganiayaan, berbagai macam hambatan, tapi sebagai prajurit Anda dan saya harus tetap militan, seperti yang kita temukan dalam Kisah Rasul 11 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Bagaimana orang-orang Kristen, murid-murid pada waktu itu yang sedang mengalami penindasan begitu rupa, tetapi mereka tetap dengan semangat yang luar biasa memberitakan Injil, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang Yunani. Yang kedua, saudara, dengar baik-baik bahwa istilah Kristen menunjuk kepada kita yang lemah, tetapi ada pembela. Kristen atau saudaraku Ian sekali lagi adalah orang-orang lemah yang memiliki pembela, dan pembela kita adalah Kristus Tuhan. Pembela kita adalah Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat kebenaran firman Tuhan ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26, kita akan memperhatikan di dalam ayat-ayat itu bagaimana gereja, saudaraku, betul-betul menunjukkan kepada dunia bahwa gereja mempunyai pembela.
Saudaraku, bahwa orang-orang Kristen yang waktu itu dianggap lemah, dianggap tak berdaya, dianggap saudaraku akan hancur, akan lenyap, tapi dilihat oleh dunia, dari kacamata dunia, dibuktikan oleh pernyataan di dalam ayat 26 di Antioquia, bahwa mereka melihat murid-murid Kristus itu sebagai orang-orang yang mengalami pembelaan. Ada pendukung, ada pembela yang terus hadir dalam kehidupan gereja pada mula-mula itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun kondisi kita hari ini, pembela kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Pembela kita yang ajaib itu ada bersama-sama dengan kita, dan dia akan menyatakan pembelaannya kepada saudara. Dan pembelaan itu diwujud nyatakan dalam hidup saudara dan saya, sehingga dunia dapat melihat bahwa benar ada Kristus Tuhan yang membela kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26, kita temukan ada beberapa hal yang membuat sehingga orang-orang di Antioquia melihat bahwa gereja ini ada pembelanya. Gereja ini ada pembelanya. Saya baca, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-22 mulai. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ayat yang ke-26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bukti Tuhan membela mereka kita temukan di dalam ayat yang ke-23. 23 di sana dikatakan kepada kita bahwa mereka semua tetap setia. Barnabas minta kepada mereka semua untuk tetap setia. Setia, sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan, tapi mereka diminta untuk setia. Kesetiaan itu yang menunjukkan bahwa ada pembela yang ajaib yang bekerja di dalam pribadi mereka. Karena tidak mungkin, saudaraku yang terkasih, mereka bisa setia kalau tidak ada pembela yang ajaib itu, yang terus memberikan pertolongan, memberikan dorongan, memberikan semangat. Roh Kudus itu bekerja di dalam pribadi mereka, sehingga mendorong mereka untuk terus hidup di dalam kebenaran, belajar firman Allah, bertekun di dalam pengajaran, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-26. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka 1 tahun lamanya mengajar, belajar banyak hal di sana bersama-sama dengan para murid-murid di Antioquia. Ini yang membuat sekali lagi dunia bisa melihat tentang Kristus, tentang Kristen. Hari-hari ini saudara, banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Mengapa? Karena mereka tidak menunjukkan bahwa ada pembela dalam hidup mereka. Mereka bersaksi tentang sesuatu yang saudaraku yang terkasih melemahkan. Bersaksi tentang sesuatu yang tidak menunjukkan bahwa ada pembelaan Tuhan. Mereka tidak menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak hidup dalam pengajaran-pengajaran Alkitabiah yang sungguh-sungguh. Ini yang akan membuat orang tidak melihat Anda sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tapi lewat program kita, firman Allah cermin bagi orang-orang Kristen hari ini, kita sedang live. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Jangan lupa, Anda adalah pengikut-pengikut Kristus yang ada pembela yang luar biasa. Yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, berbicara tentang Ian atau Kristen, Kristian, berarti pendukung-pendukung Kristus. Satu, serdadu, ingat. Yang kedua adalah orang-orang lemah yang mendapat pembelaan. Dan yang ketiga, saudaraku, berbicara tentang Kristen, berbicara tentang pendukung-pendukung Kristus. Ini dapat kita lihat di dalam ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya bacakan firman Tuhan. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Ayat 29, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus,
Hal yang ketiga, kita melihat bahwa inilah pendukung-pendukung Kristus. Pendukung-pendukung Kristus tidak bekerja personal. Pendukung-pendukung Kristus tidak bekerja untuk diri sendiri. Pendukung-pendukung Kristus menyatakan Kristus lewat sikap tingkah laku, lewat perbuatan. Itu pendukung-pendukung Kristus. Pendukung-pendukung Kristus selalu menyatakan real dalam kehidupan setiap hari. Hal-hal nyata dipraktekkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika terjadi sebuah nubuatan akan ada kelaparan besar, Alkitab memberitahu kepada kita di dalam ayat yang ke-28, 29 dan ayat yang ke-30 bahwa murid-murid yang disebut dengan Kristen, mereka tidak berdiam. Mereka ambil keputusan untuk membuat sebuah dukungan terhadap pekerjaan Tuhan untuk orang-orang Kristen yang ada di tempat lain. Mereka kemudian, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memberikan bantuan-bantuan. Ini adalah sebuah tindakan nyata, tindakan real yang membuat orang yakin dan percaya. Orang melihat bahwa inilah pendukung-pendukung Kristus. Karena Kristus sejak dia ada di bawah kolong langit ini, dalam pelayanannya hal yang dia nyatakan adalah selalu hal-hal real, hal-hal nyata. Dia turun ke lapangan, dia turun ke daerah-daerah, dia turun dari satu desa ke desa yang lain, satu kota ke kota yang lain, beritakan Injil, sampaikan kebenaran, sembuhkan orang dari sakit, tolong orang yang berkekurangan. Itu yang Yesus kerjakan. Sebagai pendukung-pendukung Kristus, kita tidak boleh lupakan. Ini juga yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kekristenan. Maka orang tahu bahwa saudara dan saya adalah Kristen, pendukung-pendukung Kristus, bergerak sesuai dengan pergerakan Tuhan. Saudara, kiranya 3 kebenaran ini yang saya seberangkan pada kesempatan terberkati pagi hari ini dapat memberkati, menolong kita sekalian. Saya ingin mengajak semua saudara yang menyaksikan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bisa untuk di-share, dibagikan kepada banyak orang, kepada saudara, teman, kenalan, pacar, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, atau siapapun yang saudara ingin bagikan berkat kebenaran ini, saudara bagikan. Pesan saya, kita akan ketemu lagi pada kesempatan berikut dengan tema-tema yang menarik yang tentunya akan memberkati kita semua. Saya ulang, hari ini kita live. Tuhan berkati kita, sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom.